Saya sedang memperjuangkan agar Gus Dur menjadi pahlawan nasional. Mbah Hashim berjasa besar, Wahid Hashim bapaknya Gus Dur berjasa besar, jadi salah satu anggota tim 9 PPKI bersama Soekarno-Hatta, Agus Salim, Karim Muzakir, Wahid Hashim, Muhammad Yamin, Abi Kusno, Laiman Marmis. Gus Dur walaupun jadi presiden 23 bulan fakot, hanya salah tahu syahr fakot. Pak Harto 32 tahun, Gus Dur 23 bulan. Tapi jasanya Pak, kalau jalan malah DPR ngeritik waktu itu, presiden pesir terus ngabisin uang negara, enggak roh itu. Saya tahu, pernah saya temani waktu di Kuwait. Kalau jalan ke negara Arab, Kuwait, Qatar, Saudi, apa ngomongnya Gus Dur? Ini Aceh lagi ingin merdeka, jangan dibantu ya. Oh iya. Kalau jalannya ke Amerika, ke Eropa, ke Australia, ini Papua, Irian lagi ingin merdeka, jangan dibantu ya. Ya. Jadi Gus Dur hanya jadi presiden 23 bulan, tapi penyelamat perpecahan Indonesia, penyelamat keutuhan NKRI Indonesia. Hanya 23 bulan jadi presiden. Oponnya 30 tahun. Di samping beliau itu yang mendirikan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Negara maritim kok nggak punya Kementerian Perikanan, cuma dirijen di pertanian. Gus Dur yang pertama kali membangun Departemen Kelautan dan Perikanan. Di Departemen Agama ada direktur pesantren juga ketika Gus Dur. Tadinya pesantren nyantol di Bimas Islam tadinya. Sekarang ada direktur sendiri. Sebenarnya pesantren harus menteri sendiri sebenarnya. Menteri bidang pesantren sebenarnya nanti. Kalau saya jadi presiden nanti. Itulah jasanya Nahdlatul Ulama. Luar biasa. Nah, di Timur Tengah tidak ada yang kayak Ki Hashim. Percaya sama saya, percaya betul. Saya lama di sana kok, 13 tahun setengah. Tapi pulang tetap nggak jenggotan. 13 tahun setengah saya di sana itu padahal. S1 sampai S3. Ulama besar. Ulama besar tidak nasionalis. Said Kutub, Hasan Banna, Wang Kutub, Ashmawi, Zaki Muhandis, Al-Hudaybi, Umar Tilmisani, Muhammad Ghazali, Said Hawa, Said Hasan Turabi, Yusuf Qaradawi, tidak nasionalis. Ulama nasionalis bukan ulama. Jamal Nasir, Anwar Sadat, Abdul Salam Jalud, Muammar Gaddafi, Habibur Ghaibah, Abdul Karim Qasim, Hafid Asad, Hasan Bakar, Saddam Hussein. Itu nasionalis itu, bukan ulama. Kenapa? Karena nasionalisme di Arab itu nasionalisme sekuler, ladiniyah. Nasionalisme sosialis sekuler, yaitu Partai Ba'ath, pendirinya namanya Michel Aflaq, beragama Kristen Ortodok dari Damaskus. Dia mempelajari nasionalisme dari bukunya Ernest Renan. Kalau nasionalisnya Indonesia kiai-kiai bukan Ba'ath, bukan sosialis, bukan sekuler, tapi nasionalisme yang nasya'a minal qalbil mu'min, dari hati yang beriman kepada Allah. Maka Ki Hashim ulama nasionalis, nasionalis ulama. Gak ada di Timur Tengah Pak. Ya Allah. Percaya batin. Maka kalau konflik jangan harap 5 tahun lagi selesai. Suriah, Irak, Yaman. Kenapa? Tidak punya hubbul watan dan iman. Sing paten-paten wong Islam dewe, wong Kristen malah ora. Di Irak banyak orang Kristen, malah enggak konflik. Di Suriah banyak orang Kristen, enggak perang. Yang perang sesama Islam. Tidak punya hubbul watan minal iman. Afghanistan berapa puluh tahun sudah. Suriah sudah 500.000 yang mati. Belum yang mati di tengah jalan lari ke Eropa itu. Irak sejak Saddam Hussein dibunuh tahun 2000, digantung tahun 2006 sampai sekarang 1,5 juta orang mati. Siapa yang ngebom, siapa yang diadicun kepada siapa, apa tujuannya sudah nggak jelas. Siapa pelaku ngebom? Di jalan, di pasar, di rumah sakit, di masjid, di madrasah. Siapa pelakunya? Mbuh. Yang dituju siapa? Mbuh. Tujuannya apa? Mbuh. Udah bukan negara namanya sudah. Bukan negara. Faudo sudah. Amburadul. Chaos. Di kita alhamdulillah. Nek perang.
Ini konflik hubbul watan iman akur maneh. Di Sampang NU karo Syiah. Di desa Ngamben nggih, apa? Ngomben. Wong Syiah omahe swidak dibakar oleh orang NU. Tapi hanya di situ. Tidak merembet nang daerah lain, hanya di Ngomben itu saja. Dan bisa diatasi dengan cepat. Ayo ingat, hubbul watanul iman. Selesai. Terulang lagi di Puger, Jember. Syiah karo NU. Kali ini sing mati wong NU siji. Lali orang wakik rupanya. Lali orang, Masya Allah. Tapi di situ saja, nggak kemana-mana, hanya di situ. Cepat bisa diatasi. Di Kuningan, di Banten, di Bekasi sering ada konflik, tapi cepat mudah diatasi. Karena kita mempunyai semangat hubbul waton minal. Di Timur Tengah jangan harap 5 tahun lagi selesai Suriah dan Irak. Jangan harap Libya beres 5 tahun lagi. Jangan harap Mesir beres 5 tahun lagi. Masih lama itu, entah kapan. Makanya saya diundang suruh ceramah kemarin tentang muatonahnya, di situ pentingnya. Saya ajari itu orang-orang Arab. Kapok kapan. Ilmu dari Arab, tapi budaya dari Indonesia. Betul loh? Paham betul? Cari ilmu kalau mau ingin mendalam, Mbah Ali Maksum, Mbah Bisi Mustafa, Mbah Wahab semua dari Arab semualah. Ya saja dari Arab lah. Tapi budaya kita harus pertahankan budaya Indonesia. Jangan ke Arab-Araban. Bila perlu kita mempengaruhi mereka cara berbudaya seperti Indonesia. Kenapa terjadi revolusi di Arab? Karena anak-anak mudanya sekolahnya di Barat, di Amerika. Pulang ingin demokrasi. Presiden terpilih langsung, hanya 2 periode. Oh, sekolah nang Eropa. Coba sekolah nang Krapyak, betul badang berontak kalau pulang dari sini. Ngaji nang Eropa. Coba bocah-bocah Arab yang ngaji nang Krapyak, Lirboyo, Ploso, Sarang, mulai orang bakal berontak nih. Gimana? Salah sekolah pernah Eropa, mulai ngamuk kabeh. Revolusi, Rabiul Arab, Arab Spring, wah luar biasa itu. Oleh karena itu, alhamdulillah, mari amanat yang ada di pundak kita ini, 1, amanat ahli sunnah wal jamaah, 2, amanat keselamatan NKRI. La illam yantahil munafiqun walladzina fi qulubihim marad wal murjifuna fil madinah lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Muhammad al murjifuna fil madinah, orang-orang yang bikin resah, bikin gaduh, bikin goncang di kota Madinah, usir mereka Muhammad. La yujawirunaka fiha, jangan menjadi tanggamu di kota Madinah. Kalau ada yang bikin resah, bikin gaduh, bikin kacau di Jogja, usir dari Jogja ini. Paham betul? Paham betul? Wani ora? Mbuh, wani ora iku. Lalu ghriyanaka bihim, tsumma yujawirunaka fiha illa qalila. Yang bikin rusuh, bikin kacau, bikin resah, bikin konflik, bikin pecah, usir dari Indonesia. Paham betul? HTI, usir itu. Teroris, usir itu. Alhamdulillah Indonesia ini orang ketinggalan karolian. Ono teroris yang level internasional ya wonten. Umar Patek, internasional itu. Dulunya ditakuti, sekarang ditahan penjara sudah di Nusa Kambangan. Nama aslinya Hisham Bawazir, mertuanya namanya Haji Sofi, punya pom bensin di Pemalang. Itu ditakuti, Amerika ditakuti, internasional. Bisa ketangkep. Si Jemane Hambali dari Cianjur, sekarang di penjara Amerika Guantanamo, internasional. Alhamdulillah orang ketinggalan. Cirebon gak ketinggalan. Gara-gara anak pesantren Wahabi As-Sunnah di Kali Tanjung Geraksan, Cirebon Selatan. Kalau saya Cirebon Utara, Cirebon Selatan. Alumni 3 ngebom semua. Saifuddin ngebom Masjid Polresta Cirebon. Polres lagi Allahu Akbar dibom sholat Jumat. 2 Sarifuddin dari Desa Manis Kidul, Kecamatan Jalaksana Kuningan Selatan, Kuningan itu. Nah, itu ngebom Hotel Ritz-Carlton. Satu lagi Ahmad Yusuf dari Losari, Cirebon Timur, Losari itu. Bukan Cirebon Utara bukan. Ngebom gereja Betel di Solo. Itu gara-gara ada pesantren Wahabi di mana-mana. Wahabinya bukan teroris, Pak. Jangan salah paham, nanti saya disalahkan. Wahabi bukan teroris. Tapi ajarannya 1 digit lagi teroris.
Satu digit lagi. Dolal, bid'ah, finnar, sesat, musyrik, bid'ah, sesat. Nek ngono NU patene kabeh ahli sesat kabeh. Wong itu ahli dolal semua, patene kabeh. Jadi kayak gitu jadinya. Tinggal berani apa enggak, ada kesempatan apa enggak, ada nyali apa enggak. Bisa kita dikafirkan semua. Walaupun melarang jangan bermain teror, anti terorisme Wahabi itu. Tapi akidahnya, ajarannya, doktrinnya keras. Maka satu digit lagi menjadi teroris. Masya Allah. Naudzubillah panggil. Iku Syarifuddin Cirebon iku bapake niku ibune tukang jualan gorengan telon niku. Nah, si anaknya mondok. Alhamdulillah anakku mondok gratis. Alhamdulillah gratis. Majanan pondok niku. Setahun pulang bapak kafir, ibu kafir. Loh. Ibu kafir, bapak kafir. Kalau menerima Pancasila kafir, togut. Ya iki di pondok aku model mondoke salah. Cuman model kerapiak mboten bakal. Utawa teng Lirboyo itu kempek mboten bakal ngoten. Saya jamin tidak ada satu santri pun teroris. Tidak. Kiai-kiai kampung desa niku sing sarunge cap gajah duduk 3 minggu durung diumbah. Klambine ora setrika, kopiah coklat campur ireng. Minyak wanginya misik 10 gram 5.000. Rokoknya jarum coklat. Musolane 5 watt lampune. Tikarnya robek, ambune amis. Kolai asat, cibuknya bolong. Ngalor ngidul nggawa tas, mereknya tasnya Pak Agus DPR itu mereknya Aigner, Prada, Beli. Tasnya kayak kampung bagus. Pojoknya tulisannya ngeten Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten Bantul. Kan desa banget nggih. Tapi kiai ke kampung niku nek ngajari masyarakat ora diperintah, ora dibayar. Wahai masyarakat sing akur, ojo tukaran, gotong royong, tolong menolong, ayo sing akur, coba. Kalau ada musibah, gempa bumi atau longsor atau angin puting beliung, sing sabar. Ini artinya kiai ini, walaupun kiainya nggak terasa sih, kata saya ini, di kiai ini sedang membangun karakter bangsa Indonesia, sedang membangun martabat jati diri bangsa Indonesia, meningkatkan integritas terhadap negaranya. Ya Allah, ini orang tukaran, akur, apa sih masalahnya? Usai salaman, ojo tukaran. Ini orang suami istri tukaran, apa sih? Apa sih? Istri kulo cerewet, galak, bawel. Terus piye? Badhe kula cerai. Pun kula mboten kuat, badhe kula cerai. Ojo pegatan. Tenimbang pegatan, lu apik kawin maneh. Kiai kampung bukan saya, Mun, kiai kampung. Itu artinya kalau kiai di Indonesia koyo iki kabeh ora usah Densus 88. Ora usah deradikalisasi, enggak usah. Nambah-nambah anggaran negara itu. Nggak usah ada Densus kalau kiainya seperti ini semua. Kiai ini sangat kecil kiai NU sampai ke pusat ngomongnya ngono kabeh kok. Begitu demo masalah Ahok, saya sendirian yang melarang demo. Silahkan yang lain demo, saya sendirian nggak apa-apa. Nekat pokoknya. Bar sholat soko Monas 3 juta 10.000 yang mampir yang PBNU demo Melayu aku. Tapi enggak, alhamdulillah nggak ada yang datang ke PBNU walaupun 3 juta kumpul. Waktu itu ngeri banget melihat orang demo lewat dari depannya PBNU. Lewatnya dari depan PBNU dari timur itu. Jutaan. Iki nek mulai saka Monas demo nang PB gara-gara ketua yang larang demo. Wah, piye iki? Tapi mboten alhamdulillah. Enggak apa-apa. Saya dibully, dicaci maki, enggak apa-apa. Katanya dibayar piro oleh Ahok, enggak dibayar. Kenal ora kok. Tapi karena saya minimal paling ora mewujudkan membangun keseimbangan minimal. Ono sing demo, ono sing ora, ngono lho, ben seimbang. Apalagi malah lebih dari itu. Karena saya tahu di belakangnya siapa, yang duitin siapa, jaringannya siapa itu demo, yang menggerakkan siapa, saya tahu. Maka saya menyelamatkan bangsa
dari perpecahan yang luar biasa. Alhamdulillah selamat, aman, dan saya tidak tersangkut paut, nggak pernah diundang pengadilan, nggak pernah jadi saksi, nggak pernah jadi apa. Alhamdulillah selamat, barokah Kiai Krapyak. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi anhum waj'al jannatahum mathwahum. Terutama ya keluarga besar Mbah Munawir, wabil khusus Ustadzi Sayyidi wa Maulai Hadratus Syekh Ki Haji Ali Maksum, kula ngaos kali Mbah Ali, Jawahirul Bukhari dan Mukhtasar Bukhari dan Jawahirul Balaghah kalau pagi itu. Dan Ki Ali Maksum ngendikan ngaji orang butuh khatam, sing penting ngaji. Nggih pun kula nggih mboten khatam. Alhamdulillah ilmu kula bisa punya pencerahan, bisa memiliki pandangan-pandangan, punya visi misi lah setelah ngaji datang Mbah Ali Maksum. Masih di Leboyo hanya memperbanyak bekal ilmu lah, nahu, sorof, khazanah. Tapi untuk apa? Ilmu itu untuk apa ini? Fathul Mu'in hatam, Alfiyah hatam. Gopo iki? Lain menjawab, gopo? Ki Ali, Mbah Ali Maksum yang jawab. Gopo iki? Mbah Ali yang jawab. Ilmunya dari Lirboyo, hatam Alfiyah, Fathul Mu'in. Tapi gopo ilmu iki? Yang memberikan jawaban Mbah Ali Maksum. Kanggo iki, untuk ini disempurnakan oleh almarhum Gus Dur. Nah, bagaimana memanfaatkan ilmu yang ada untuk membangun peradaban masyarakat, terutama masyarakat Islam Indonesia. Itu yang menyempurnakan almarhum Gus Dur. Jadi saya muridnya Gus Dur, tapi nggak pernah ngaji ke beliau, nggak pernah sama Gus Dur tahu mulang. Tapi kalau diajari ngoten niku, diajari berdiri di atas prinsip yang diyakini benar, tidak usah goyang, diancam atau dirayu. Prinsip yang benar harus tetap dipegang, nggak boleh bergeser. Alhamdulillah kalau rodong warisi ngoten double gear rodong kula warisi rodong. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahu yakhudh bi aidina lima fihi shalah wal khair. Li kalimati ahli sunnah wal jamaah tahta syiar Nahdlatul Ulama wa hul mufiq ila qamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun Bapak Profesor Dr. Ki Haji Said Akil Sirot MA kaaturaken matur sewu sembah nuwun awit paringipun mau'idatil hasanah. Adicara ingkang salajengipun mau'idatil hasanah ingkang angka kalih akan disampaikan oleh Bapak Ki Haji Sarif Mat Najih dari Jakarta. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Sadaqallahul azim. Ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang semoga malam ini kita semua senantiasa dalam penjagaan Allah. Wabil khusus yang terhormat Ayahanda Romo Kiai Haji Raden Muhammad Najib Abdul Qadir beserta seluruh keluarga Pondok Pesantren Al Munawir Krapyak. Yang terhormat Ketua PBNU, yaitu guru kita Profesor Dr. Said Agil Siroj, yang semoga Allah senantiasa berikan penjagaan kepada beliau. Saya ingat betul bercandaan beliau pada saat di salah satu kesempatan ceramah. Kalau warga NU
insya Allah kata beliau semuanya masuk surga. Pada saat mau digeret sama malaikat masuk ke neraka, warga NU protes, saya nggak mau masuk neraka. Memangnya kenapa? Engkau tidak punya amal kebaikan. Iya, tapi saya orang NU. Apa buktinya engkau orang NU? Saya bawa kalender NU. Jadi kata beliau, bawa kalender NU, insya Allah masuk surga. Jamaah sekalian berbahagia, para kiai. Tetapi menarik, apa yang beliau sampaikan pada kesempatan itu memberikan sebuah keyakinan. Itu sebuah bercandaan yang ingin mengingatkan. Selamat jalan kepada beliau, Profesor. Mudah-mudahan Allah berikan terus kemudahan dalam aktivitas beliau. Jamaah sekalian berbahagia, beliau ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwa ikuti jalan ulama, ikuti jejak orang-orang soleh. Dan apa yang tadi kita saksikan adalah santriwati-santriwati yang baru menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya, mereka yang disebut oleh Allah sebagai ahlullah wa khassatuhu. Jamaah sekalian berbahagia, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, Al-Qur'anu ahabbu ilallahi minas samawati wal ardi wa man fihin. Sesungguhnya Al-Qur'an, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kapolda, saya lupa menyebutkan, mohon maaf, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa Al-Qur'an adalah yang paling Allah cintai, melebihi 7 lapis langit bumi, melebihi 7 lapis bumi, melebihi 7 lapis langit, melebihi apapun yang ada di antara keduanya. Al-Qur'an yang Allah paling cintai. Jamaah sekalian berbahagia, saya punya waktu 15 sampai 20 menit. Saya ingin menyampaikan sebuah pengakuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kedahsyatan orang-orang Al-Qur'an. Yang ini diceritakan dalam berbagai kitab hadis, termasuk dalam Sahih Bukhari, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Ubay bin Ka'ab. Kalau kita ngelihat sanad semua para penghafal Al-Qur'an sampai kepada Ubay bin Ka'ab. Jemaah sekalian berbahagia, apa istimewanya Ubay bin Ka'ab? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Ubay, Nabi bersabda kepada Ubay bin Ka'ab, amaroni rabbi an aqra'akal Qur'an. Allah telah memerintahkan kepadaku untuk membacakan kepadamu Al-Qur'an. Jemaah sekalian berbahagia, Ubay bin Ka'ab kemudian bertanya, sammani laka, Allah menyebut namaku di hadapanmu, Allah menyebutkan namaku kepadamu ya Nabi. Nabi kemudian menjawab, qala na'am. Nabi menjawab, ya. Sammakali, dia Allah menyebut namamu kepadaku. Jamaah sekalian berbahagia, saya setiap kali ingat hadis ini. Sungguh beruntung mereka yang menghafalkan Al-Quran. Kalau buat menghafal hadis ada Abu Hurairah. Kalau buat jagonya mencatat kitab hadis, hadis-hadis dari Nabi, ada yang disebut Abdullah bin Amr bin As. Kalau ukuran sedekah, ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf. Kalau dalam perjuangan perang, ada Khalid bin Walid. Kalau ukuran keberanian, ada Ali bin Abi Thalib. Lalu mengapa yang disebut namanya oleh Allah adalah Ubay bin Ka'ab, bukan mereka? Jemaah sekalian berbahagia, kana yaqra'ul Qur'ana ana al-lail wa atrafan nahar. Ubay bin Ka'ab yang disebut oleh Allah namanya, Nabi sampaikan bahwa namamu disebut oleh Allah wahai Ubay bin Ka'ab. Adalah dia seorang yang membaca Al-Quran di penghujung hari dan di penghujung malam. Jemaah sekalian yang berbahagia, fabaka, maka menangis Ubay bin Ka'ab.
namanya disebut oleh Allah. Saya ingin berkata bahwa tadi yang kita saksikan santriwati-santriwati yang menghafal Al-Quran, maka mereka adalah orang-orang istimewa. Allah lebih mencintai Al-Quran dibanding dengan dunia beserta isinya. Maka tatkala Al-Quran diletakkan di dada seorang hambanya, jamaah sekalian berbahagia, mereka menjadi orang-orang yang istimewa. Kita butuh bukti konkret, kita butuh bukti sederhana, kejadian. Satu ketika ada seorang wali santri yang ingin daftar mondok. Di tempat saya daftar mondok buat ke pesantren 8 juta. Saya bilang pada saat itu daftarnya 8 juta. Dia bilang, Ustadz, saya nggak punya duit. Saya bilang sama dia, kalau engkau daftarkan anakmu menghafal Al-Quran, nanti kau rasakan betapa Allah berikan kemudahan. Beberapa hari yang lalu orangnya datang ketemu saya cerita. Beliau mengingatkan, pada waktu saya mau ngomong mendaftarkan anak saya ke pesantren, saya nggak punya uang, Ustaz. Saya bilang sama istri saya, kita jual nih motor buat masukin anak kita ke pesantren. Jemaah sekalian yang berbahagia, tetapi dia bilang bahwa itu tidak terjadi, Ustaz. Begitu ada cara Allah yang tidak terduga menghantarkan saya untuk mendapatkan rezeki, dan sekarang orang tersebut sudah mempunyai pekerjaan yang bahkan dia mempunyai pendapatan yang berlebih. Saya bilang, ya iyalah, udah pasti kalau engkau taruh anakmu di pondok yang di sana menghafal Al-Quran, dia membaca Al-Quran bukan hanya di waktu siang, bahkan di saat banyak manusia sedang tidur, anakmu sedang memikirkan bagaimana cara menghafalkan Al-Quran itu. Bagaimana mungkin seorang anak yang dia membaca Al-Quran, kita dengar tadi guru kita, tidak ada yang diajarkan dari pesantren ini ketika engkau membaca Fatihah kecuali engkau harus iringi Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina amin. Ini yang terjadi. Setiap kali mereka mengawali baca Al-Quran, mereka membaca suratul Fatihah. Tatkala mereka membaca suratul Fatihah, ada redaksi doa, Rabbighfirli wali walidayya. Ya Allah, ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku. Jamaah, ini hanya terjadi dan dilakukan buat mereka yang punya anak ditaruh di pesantren Al-Quran. Kendatipun engkau seorang sarjana, engkau seorang doktor, engkau seorang profesor, engkau tidak pernah bisa mengungguli mereka yang di dalamnya ada Al-Quran 30 juz. Mereka orang-orang istimewa. Nabi yang menyebutkan standar akademisi dunia penuh praktek. Tadi diceritakan nama kiai kita, banyak orang yang kuliahnya cuma Sabtu Minggu jadi sarjana. Coba ente jajalin ngafal Al-Quran cuma Sabtu Minggu, kapan mau hatamnya? Ini bukti kalau engkau sarjana, boleh jadi kau mendapatkan satu titel itu karena engkau menyontek, plagiat, engkau ambil skripsi orang, kau rubah sedikit, engkau jadi sarjana. Boleh jadi itu terjadi. Tetapi tatkala engkau mempunyai anak yang hafal Al-Quran 30 juz, itu adalah sebuah pengakuan dari kiainya bahwa dia telah membaca dengan tanpa melihat Al-Quran. Nggak ada, Pak. Ada orang yang kemudian membanggakan dengan titel-titelnya. Entar dulu, kalau buat di umum lu boleh adu, tapi kalau buat santri kapyak yang hafal Al-Quran, entar dulu. Mereka ahlullah, mereka keluarganya Allah, mereka adalah keluarganya Allah dan orang-orang yang dikhususkan oleh Allah. Raja Salman datang, rajanya Saudi, dia punya keluarga pangeran-pangeran, nggak ada yang hidupnya susah. Keluarganya raja, padahal raja di Saudi doang. Bisa dibayangkan apa yang terjadi bila anak kita menjadi keluarga raja di raja.
bukan hanya menguasai Saudi Arabia, dia raja dari seluruh semesta raya. Ini dia yang kita kudu yakinin. Jamaah sekalian berbahagia, makanya malam ini rada lengkap. Profesor tadi termasuk golongan orang yang menyeimbangkan dengan tidak demo. Saya adalah aktor utama dalam demo menolak atau meminta Ahok sebagai penista supaya dihukum. Jadi lengkap. Jadi seimbang bener nih acara. Jadi saya yang termasuk lewat PBNU. Saya lihat lewat PBNU jalan bersama rombongan bersama santri-santri Istana Al-Quran. Saya bilang sama santri-santri saya, kalau engkau tidak marah Al-Quran dihina, kalau engkau tidak marah Al-Quran dibilang sebuah kebohongan, engkau tidak marah Tuhanmu dibilang telah berdusta dengan ayat-ayatnya, engkau tidak meradang saat Al-Quran dinista, apa yang bisa kau lakukan buat perjuangan Islam? Kita tidak berbuat radikal, kita hanya menuntut hukum seadil-adilnya mereka yang jelas menista Al-Quran. Jemaah sekalian berbahagia, saya setuju. Siapa orang yang membunuh kafir dhimmi, Nabi marah. Orang gak nyari gara-gara. Tapi kalau lagi macan dibangunin, entar dulu. Saya bilang sama istri saya, Neng, ikut abang. Ikut, biar lu gak ngafal Al-Quran. Lu ikut suami lu untuk membela Al-Quran. Kenapa mesti begitu bang? Biar anak kita nggak malu. Dia punya ayah dan ibu ternyata rela mengorbankan apapun demi membela Al-Qur'annya. Jemaah sekalian berbahagia, kita kudu tanemin. Malah santri-santri saya bilang suruh ikut semua. Salah satu santri saya ada yang masuk ke UGD. Waktu chaos yang namanya itu gas air mata. Kita paling depan. Kita kasih riadoh, dulu belajar di Jogja, nih baca sholawat perang. Nabi baca ini setiap kali perang. Belajarnya di Jogja dulu diijazain. Kita ijazain lagi ke santri-santri, baca nih 7 hari. Nggak, itu main namanya golok paling cuma nempel. Cuman mungkin sampai dalam kali nempelnya. Itu menembus namanya. Jemaah, saya bilang turun. Pada saat kita turun yang kita hadapin gas air mata. Belum diajarin dulu di Jogja cara menghalaunya. Iya joprak juga kita. Gas air mata, nyerah. Tetapi jemaah, hikmahnya adalah kemudian keadilan mulai diungkap. Ini yang saya sebut sebagai sebuah usaha. Kita ingin mendapatkan keridhaan Allah yang dilakukan oleh santriwati siang dan malam. Dia baca Al-Quran. Dia adalah ingin menjadi keluarganya Allah. Dia tidak ikut-ikutan dengan urusan dunia. Dia hanya berkata bahwa kalau Allah ridha, maka Allah yang akan jamin semua urusannya. Ini yang Allah garansi dalam Al-Quran. Wa huwa alladhi ja'alakum khalaifal ardh wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Dia Allah yang telah menjadikan engkau khalifah di permukaan bumi, dan dia Allah yang akan mengangkat sebagian derajat kaum dari sebagian yang lain. Makanya saya ingin mengucapkan selamat kepada wali santri yang tadi menyaksikan putri-putrinya diwisuda menghatamkan Al-Quran. Berbahagialah, karena tidak mungkin keluarga Allah dihinakan di dunia. Tidak pernah mungkin terjadi. Jangan kata di dunia, di yaumil qiyamah mereka akan mendapatkan kedudukan istimewa. Jemaah sekalian berbahagia, begini caranya. Kalau sayang sama anak, kenalkan dia kepada pendidikan agama, dekatkan dia kepada Al-Quran, daftarkan nama anak kita sebagai deretan nama keluarga Allah di permukaan bumi ini. Ini yang dilakukan oleh Abu Dahdah, seorang di masa Rasulullah SAW yang ingin memeluk istrinya dan anak keturunannya, bukan hanya di dunia, dia pengen bawa bareng-bareng masuk ke dalam surganya Allah.
Jamaah, ini menjadi bagian akhir supaya kita tidak terlalu larut. Apa istimewanya Abu Dahdah? Ya Rabbana, ini orang berani tukar satu pohon korma yang diinginkan oleh pemuda yatim. Dia tukar dengan 500 pohon korma dan rumah yang dia tempati. Dia datang kepada Nabi, ya Rasul, aku telah beli pohon korma dari tetangga anak yatim itu. Apakah aku mendapatkan nanti pohon di surga? Nabi menjawab, bagimu wahai Abu Dahdah, engkau akan mendapatkannya. Ya Rabbana, dia mempunyai kedudukan yang begitu istimewa. Begitu dia pulang, falamma atamra'atahu, tatkala dia mendatangi istrinya, waqala, dan dia berkata, ya Ummad Dahdah, wahai Ummud Dahdah, ukhruji minal haiti, keluar engkau dari kebun kurma ini. Fa inni qad bi'tuhu binakhlatin fil jannah, karena aku telah jual ini kebun kita dengan sebuah kebun nanti di dalam surga. Ya Rabbana, dia keluar, anaknya diperiksain, jangan sampai ada menyimpan kurma, dikeluarkan, nak, keluarkan semuanya, karena kita telah dijamin oleh Allah dengan surganya. Ini dia. Kenapa kemudian kita menjadi orang-orang yang pengen berusaha mendaftarkan anak-anak kita supaya menjadi bagian dari keluarga Allah di permukaan bumi ini? Karena kita pengen mencintai dia, bukan hanya di dunia, tapi nanti sampai di yaumil qiyamah. Ini yang konkretnya. Jemaah sekalian berbahagia, maka saya punya teman, dia cerita, Ustadz, kalau saya mau pergi sekolah, saya punya ayah, dia ngasih duitnya dilempar. Mau pergi sekolah formal. Tapi kalau saya mau belajar diniyah ngaji, itu saya nggak boleh disuruh bergerak. Ayah saya yang datang, kemudian ngasih tuh uangnya kepada saya. Subhanallah. Dia mau sekolah formal, SD, SMP, SMA, dia bilang orang tuanya ngasih duit dilempar, ambil tuh duit buat ongkos sekolah. Tapi begitu anaknya pengen ngaji, ayahnya yang datang, nak, jangan kau beranjak dari tempatmu, biar ayahmu yang datang menghampirimu, memberikan uang untuk engkau belajar. Begitu ditanya kenapa perlakuannya beda, ayahnya bilang, Ustadz, kalau tuh anak buat belajar sekolah, itu buat kesenangan dia jadi sukses, dia yang senang, jadi ahli matematik, jadi ahli biologi, jadi pakar hukum, buat kesenangan dia. Tetapi kalau anak saya belajar ngaji, saat dia menggerakkan lisannya membaca bagian dari firman-firman Allah, maka saat itu mengalirlah pahala buat saya. Saat saya hidup, saat saya berada di dalam kubur. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat, menjadi motivasi kuat buat kita. Bapak Ibu, terus paksa anak kita untuk menjadi bagian dari keluarga Allah. Oh, ini enggak demokratis, ntar dulu. Nabi bahkan suruh paksa anak kita sholat pada umur 10 tahun. Artinya memang perlu dibimbing, kasih unjuk, nak, engkau tidak kuperkenalkan dengan pejabat yang punya kedudukan, karena pada waktunya dia akan pensiun. Nak, engkau tidak kukenalkan dengan seorang saudagar kaya, karena pada waktunya dia akan meninggalkan hartanya, tua dan mati. Tetapi nak, kuperkenalkan engkau dengan yang maha kaya, yang tidak ada pensiunnya. Kau kukenalkan dengan yang maha sempurna, Rabbuna wa Rabbul malaikati war roh. Engkau akan bahagia duniamu, nak, kalau engkau selalu dekat kepada yang maha memberikan kebahagiaan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau dimohon berkenan memberikan doa sekalian sebagai penutup pada acara malam hari ini. Kita baca satu suratul Fatihah. Kita doakan buat santriwati-santriwati yang tadi telah diwisuda, semuanya, yang bin nazar maupun bil ghaib.
Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan. Allah jadikan mereka orang-orang yang disebut ahlullah wa khassatuh. Dan kita baca Fatihah ini, kita doakan juga buat pendiri pesantren ini dan semua dzurriyyahnya. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan keberkahan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salatan wa salaman yu'ta biha man qara'aha al-ma'rifata bir-rahman wal hifdha bil-Qur'an wal fasahata fil lisan waz ziyadata fi hubbil furqan wal fahma bi asrari kalamil mannan wal rizqa min kulli jihati wa makan was salamata min fitanid dunya ila yaumi ba'thil insan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka anta afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, ampuni semua dosa dan kesalahan kami, ampuni semua khilaf kami. Ya Rabbana, di majlis ini, di majlis yang ribuan malaikat menjadi saksi, kami juga meminta ya Rabb, ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Sayangi mereka, laksana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ya Rabbana, muliakan ayah kami di dunia ini dan di akhirat nanti. Ya Rabbana, terlebih untuk seorang wanita yang 9 bulan lebih kami berada di dalam kandungannya, berteriak, bersimbah darah, menahan sakit tatkala melahirkan kami. Muliakan ibu kami ya Rabbana, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Qawiyyu ya Matin. Di majlis yang mulia ini kami meminta kepadamu ya Rabb, berikan karunia kepada kami. Semua anak keturunan kami adalah orang-orang yang disebut sebagai ahlul Quran, orang-orang yang disebut ummatul Quran. Ya Rabbana, Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina kullana ya Rabbana min ahlika, min ahlil Quran. Allahumma zayyin akhlaqana bil Quran, Allahumma zayyin akhlaqa auladina bil Quran, Allahumma zayyin akhlaqa talamidina bil Quran, Allahumma adkhilna al jannata ma'al Quran, Allahumma adkhilna al jannata ma'al Quran, Allahumma